perjalanan dari masa ke masa tentu memiliki anak zamannya masing-masing, Ya. permasalahan masing-masing. Nah, kali ini saya ingin menggali bagaimana sih karakteristik guru maupun siswa dari zaman ke zaman. Kebetulan di samping saya ada orang yang sangat luar biasa. Saya banyak berguru pada beliau. Saya melihatnya kok tangguh gitu ya. Dalam segala apapun tangguh. Mana tangguh sampai nggak tidur pun saya melihat kok kuat ya. Ini bersama Pak Budi, Kepala Sekolah SM Negeri 3 dan PLT SM Negeri 7. Gimana kabarnya Pak Budi? Selalu sehat. Alhamdulillah. Semangat Pak ya. Tetap semangat. Ini hebatnya Pak Budi. Ada masalah apapun, itu tetap sebagai apa ya? Bagaimana caranya tersenyum, bagaimana caranya tetap bijak. Lah ini yang kadang saya harus banyak belajar karena kadang saya nggak bisa menutupi Pak. Ketika ada masalah pusing itu sudah apa ya, harus meluapkan emosi yang semacam itu. Usia muda masih begitu. Saya kadang langsung minta begitu. Oh, saya nggak sanggup Pak, saya semacam itu. Pak Budi nggak pernah keluar semacam itu ketika masalahnya saya lihat berat. Saya kemarin sempat ini, aduh Pak Budi, yuk dalam hati kok garap sendiri aja, kasihan tapi saya sendiri juga nggak mau tapi kok menengah ya kan. Ini yang saya jalin itu resepnya gimana? Iya resepnya. Resep saya itu hidup harus bermanfaat. Wah, ada hadisnya Pak ya? Ada. Khairun nas ata'umun linnas itu Pak ya. Akan sangat apa ya? Wong kita itu ada tapi keberadaan kita nggak memberi manfaat itu kok sesuatu bagi saya yang naif gitu. Jadi ada kita nggak bermanfaat, ya buat apa kita ada? Oh iya. Nah untuk bisa ambil manfaat itu saya selalu belajar melayani. Jadi semua dalam proses saya belajar supaya manfaat keberadaan saya itu semakin maksimal. Ya, makanya tadi yang jenengan menyampaikan kok nggak pernah mengeluh dan sebagainya. Ya itu sebagian dari risiko kan. Kalau kita diberi amanah terus kita kok pekerjaannya mengeluh, mana mungkin kita bisa menyemangati yang lain ya, menyemangati jenengan dan teman-teman. Kalau kita hidupnya ngeluh. Ya. Saya katakan hidup itu pilihan. Apapun yang kita pilih itu ada risiko ya. Dan itu harus kita terima. Seringkali kita lari dari situ. Resiko ini kok berat ya. Ini resikonya sangat sulit ya. Loh, mengapa sampean mau menerima tantangan itu? Seperti halnya jenengan dulu milih cewek, milih istri. Apakah istri jenengan selalu sesuai dengan harapan jenengan? Kalau dari pikiran enggak Pak. Kadang kan kita kalau dari hati mungkin berharap kan istri ini perfect gitu ya. Iya. Semuanya sesuai yang saya harapkan. Tapi di satu sisi ada nggak yang nggak sampean sukai dari istri jenengan? Ya pasti ada. Ada. Jadi yang saya ajarkan pada anak-anak bahwa pilihan sekecil apapun ada risiko dan risiko itu harus kita terima. Jangan terus ngambil jalan lari dari tantangan itu. Ambil enak itu sehingga enak nggak mau, itu namanya nggak mau nerima resiko. Jadi nggak gitu ke teman-teman. Kok sambat ya? Waduh Pak, ini ada aplikasi PMM, ada pengelolaan kinerja Pak. Gimana ini? Saya jawab singkat kadang sambil guyon. Salah sampai gelem dari guru. Kalau nggak mau keluar aja dari guru. Kadang kita kan maunya kan hanya nerima enaknya saja, haji tiap bulan, terima PPP. Tapi ketika disodori dengan resiko kabur, mengeluh, nah itu gawatnya kalau terus begitu, pahala kita hilang Pak ya, hilang dengan mengeluh kan. Kita kalau mengeluh kan diambil pahala kita. Nah itu kalau gini Pak Budi ngomong mengeluh ini kan, apakah tantangan guru itu dari tahun dulu Pak Budi kalau nggak salah mulai kalau pegawai negeri 95 sampai sekarang hampir 20 tahun Pak ya. 29 lah. Oh 29 tahun. Oh 29 tahun ya. Hampir 30 tahun. Itu apakah memang tantangan guru itu secara objektif memang semakin berat ataukah seperti apa Pak? Kalau saya melihat
satu sisi ya sama tantangannya, Hmm. sama, hanya jenisnya beda. Ya. Dari tahun ke tahun itu tantangan guru itu bagaimana bisa melayani siswa dengan sebaik-baiknya, dengan tadi dengan ikhlasnya, ruh guru itu yang harus didapat. Jadi tantangan itu sama. Dulu pun bagaimana kita harus melayani anak dengan baik sesuai dengan tuntutan zaman waktu itu. Sekarang juga begitu. Bagaimana kita bisa melayani mereka dengan baik. Seperti diferensiasi contohnya Bang. Itu tantangan yang sejak dulu juga sama. Kita dulu zaman-zaman dulu juga hanya namanya tidak diferensiasi. Tapi bagaimana melayani anak sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan kebutuhannya. Hanya sekarang jenisnya yang beda. Kalau dulu anak-anak nggak kenal HP dan sebagainya. Tapi ada Kenakalan yang lain. Ya, nah, sekarang dari sisi jenis tantangan anak-anak yang beda, IT dan sebagainya. Keterbukaan informasi ini kan berpengaruh. Kalau dulu mungkin saya dipukul guru itu. Sekarang kan memang kalau dihitung persis sama tidak, tapi secara ruh guru, tantangan kita sama, bagaimana menyiapkan anak-anak agar nanti meraih sukses dan berhasil menghadapi menaklukkan tantangan zamannya. Dan setiap zaman ada tantangan sendiri kan. Tapi dari sisi kerumitan ya memang sekarang lebih rumit. Guru sekarang ini seusia saya ini kan guru-guru jadul. Guru-guru yang mungkin secara IT sangat kurang karena ya kita tidak dilahirkan pada masa seperti saat ini. Itu tingkat kerumitannya memang di IT-nya. Tapi kalau administrasi, Pak, ini kan sering dikeluhkan ya. Teman-teman guru tuh sering mengeluhkan, termasuk DM saya juga. Wah, administrasi semakin hari semakin banyak. Kemudian anak-anak nggak terfasilitasi. Lah ini saya kan guru baru, termasuk guru baru ya, baru 10 tahun lah. Apakah dari dulu itu seperti itu Pak guru-guru? Ya dari sisi administrasi sejak dulu guru sudah diribetkan dengan administrasi. Hanya guru dulu itu jarang mengeluh. Atau tempat mengeluh nggak ada Pak ya? Kalau sekarang kan banyak dengan saya. Tidak. Jarang mengeluh karena hatinya. Karena ruh gurunya itu tumbuh subur. Ini tugas saya. Nah kalau sekarang Pak? Nah sekarang ruh guru itu ya sudah semakin tergerus lah. Bahwa dia itu menyadari bahwa dia itu guru yang harus siap dengan segala tantangannya, siap dengan segala ukur rampe yang harus disiapkan. Dulu itu tidak, kalau sekarang orang bisa ngopi dari mana-mana tinggal mengadaptasi. Kalau dulu tulis tangan, kalau program-program apapun tulis tangan kita dulu. Ada buku tebal gitu, siapkan semua. Penilaian juga begitu. Jadi sama lah tugas guru bagaimana merencanakan pembelajaran sebaik mungkin gitu ya. Terus hanya bedanya sekarang memang ya kayak aplikasi-aplikasi kayak LMS itu yang itu bagi saya melihatnya itu tujuannya memudahkan. Iya. Saya ke teman-teman sampaikan IT itu tujuannya memudahkan. Hanya kadang-kadang kita itu di awal itu sudah berpersepsi negatif. Apologi. Mengapa negatif? Karena kita nggak mampu. Bukannya nggak mau, Pak ya? Nggak mampu. Saya kira nggak mau belajar. Itu aja sih, karena itu malu. Ini di awal kan, ayo belajar terus. Karena aplikasi yang ada, PMM apapun itu sebetulnya ingin memudahkan. Iya. Memudahkan. Kan ada guru yang hampir pensiun, ya. Sempat satu MGMP sama saya juga Bu Muji itu kan juga sama orangnya sudah sepuh tapi mau belajar. Itu sosok yang inspiratif. Iya, yang umurnya masih nggak jauh dari saya sudah pura-pura tua. Aku gak iso. Tapi di satu sisi ternyata ada yang mungkin tetap belajar meskipun merepotkan saya juga ketika ini. Itu bareng saya berkumpulnya udah lama juga kan, tapi semangatnya luar biasa. Sampai pensiun pun tetap masih mau belajar itu Pak. Itu kuncinya kan mau belajar. Banyak orang-orang yang secara usia sudah sepuh tapi semangatnya masih muda untuk terus belajar. Itu banyak. Berarti karakter guru sekarang itu ya mau tidak mau diakui atau tidak sebenarnya
hatinya agak ruhnya, turun Pak ya, ruh dari gurunya. hati itu agak turun. Saya memberi, bahkan saya jadikan puisi, ruh guru. Ya hatinya kan, Iya, iya. bahwa kodrat kita itu ditakdirkan jadi guru, ya kita harus hatinya benar-benar ikhlas, benar-benar sabar jadi guru dengan segala tadi risiko yang kita hadapi. Tidak ada yang sulit kalau ruh guru itu sudah bersemayam dalam diri kita. Kita bersama anak-anak dengan segala permasalahannya, anak-anak pun dengan karakter masing-masing. Ya kita enjoy saja. Ya memang dunia anak-anak. Tapi kita seringkali kan cepat melabeli anak ini dablek, anak ini sulit diatur, anak ini nakal itu. Label-label seperti itu kalau dulu sangat kecil. Karena kita paham, ngomong, kita itu ngomong anak. Kalau mereka seperti itu ya wajar karena masih anak-anak. Kan nggak bisa anak disuruh langsung seperti guru, seperti orang dewasa, wis ngerti ini salah, ini benar. Ya tugas kita memang di situ. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi guru kita ayo kita pupuk. Bahwa kita ini hadir untuk mereka, ya ikhlas saja. Berarti kalau boleh saya ini Pak ya, Pak Budi itu mengatakan bahwa guru sekarang itu lebih oportunis Pak ya. Yang untung yang dia iya pragmatis ya, artinya berpikir kepentingan. Kalau pragmatis nggak mau tahu Pak. Kalau oportunis kan yang untung Pak. Itu lebih apa ya? Yang untung yang diikuti. Kayaknya pendapat jenengan lebih sangat frontal ya. Itu termasuk jiwa keguruannya itu masih perlu biasa. Saya tidak mengkritisi, tapi orang dulu itu jadi guru yang memang ada hati Pak ya. Ada lembaga pendidikan khusus yang memang mengkader dia jadi guru. Ya, seperti mohon maaf saya lulusan SPG dulu ya. Jadi memang sejak awal ya, hati kita itu ditata. Kamu guru nanti harus begini, harus begini. Kayaknya niatnya Pak ya. Kalau sekarang kan masuk ke guruan karena dapat sertifikasi, dapat itu mungkin. Kalau dulu kan nggak ada Pak ya. Ya jadi guru bayarnya sedikit dulu. Ya jadi guru. Berawal dari niat. Dari apa sih kita di situ ya? Sekedar dari gaji, ya akan makin sakit hati. Karena anak-anak kita sekarang luar biasa ya, luar biasa. Anak zaman sekarang itu memang ya beda, tantangan dan tuntutannya seperti zaman dulu. Jadi harus dikawal, harus. Oke Pak, ini menarik Pak kalau anak ini Pak. Iya. Kalau perbandingannya Pak Budi ngajar dulu sama anak sekarang, itu lebih sulit mana Pak? Anak lebih sulit anak zamannya masing-masing. Cuman yang penuh tantangan, perlu tantangan itu anak-anak di zaman dulu atau sekarang. Kalau saya 10 tahun Pak, dari tahun ke tahun semakin perlu tantangan Pak. Ya. Saya tua maupun ini. Kalau dulu itu anaknya dablek gitu ya, paling gelut. Tapi masih khawatir sama guru nggak? Ya, masih bunuh guru kan Pak. Jadi ya mereka masih sangat menghargai ya dengan guru. Orang tua pun juga gitu ke guru. Kalau sekarang sudah mulai pudar ya, guru dianggap profesi yang sama dengan yang lain lah. Penghargaan pada guru oleh masyarakat, oleh orang tua, oleh anak juga mulai menipis. Tapi itu harus introspeksi loh Pak. Berarti dari kita juga ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Itu tadi Pak ya, hati Pak ya. Terus tantangannya lebih berat memang anak sekarang. Saya melihat lebih berat. Kalau dulu kalau HP ya nggak ada alat elektronik dan sebagainya, paling ya itu nakalnya nakal wajar lah, nakal wajar. Walaupun dia juga memusingkan guru juga sama. Tapi sekarang ini kondisi tuntutan saat ini membuat anak kita itu sering menjadi korban keadaan ya. Jadi anak kita di rumah seringkali tidak terlayani dengan baik. Wis ada masalah kan di situ, komunikasi dengan orang tua ya cenderung orang tua pinginnya nggak direpotin, minta HP ya dikasih HP. Dan nggak ngontrol. Ya nggak ngontrol, komunikasi di rumah ya sudah
kurang. Apalagi di luar ya, di lingkungan, waduh, luar biasa. sudah luar biasa. Saya punya pengalaman Pak Bud. Ya. Jadi ketika buka HP anak-anak itu anak-anak, iya Pak, ada Pak. Ketika saya buka history isinya Yandex, XN, XX, XXP semacam itu, dan itu nggak 1-2 kali Pak. Itu isinya itu semua. Nah, iya. Akhirnya mindsetnya kan terpikir, ya akhirnya otaknya udah teracuni. Itu kan tantangannya luar biasa di situ. Ya, kita tidak bisa menafikan bahwa ini kemajuan teknologi ini harus menyiapkan anak kita lebih ekstra lagi. Yang disiapkan tidak bisa kita melarang mereka mengakses teknologi, tapi itu di hatinya yang kita bentuk karakternya. Kita nggak bisa ngontrol terus menerus kan. Apalagi orang tua juga harus seringkali angkat tangan dengan kondisi anaknya. Berarti Pak ya, di pusat pendidikan itu hari ini nggak berjalan Pak ya. Hanya sekolah saja, masyarakat juga nggak mendukung. Keluarga juga nggak mendukung. Kalau saya boleh, ini pendapat pribadi. Pak. Sekolah ini sekarang jadi benteng terakhir untuk mengawal akhlak anak-anak kita. Benteng terakhir, karena di rumah sudah sering jebol. Karena apa ya? Kita nggak bisa nyalakan 100% orang tua. Tapi ya karena tuntutan juga ya, orang tua sibuk cari nafkah, sibuk ini. Belum lagi kalau ada orang tua yang broken karena kepentingan orang itu sendiri. Masalah juga. Di masyarakat, ya banyaklah di masyarakat. Tuntunan dan yang bisa jadi tokoh yang bisa jadi tuntunan semakin langka. Betul, yang Pak. Banyak jadi tontonan itu. Itu saya setuju Pak. Itu sementara ya semua di fokusan yang sekolah ke guru. Terus guru gimana? Jadi kalau anak kita melakukan sesuatu yang salah sebenarnya, wah ini dunia pendidikan ini, jadi guru-gurunya ini gimana? Makin berat kita di situ. Ya, makanya saya selalu di setiap dimana saya diberi amanah itu, saya walaupun sedikit berupaya bagaimana kita minterno wong tuanya. Itu menjadi tugas kita juga Pak. Pak. Itu tidak sekedar ngopeni anak, tapi wong tuanya juga disadarkan. Inilah anak kita, ayo kita openi bersama. Makanya harus ada program minterno wong tua, wong tua harus ditingkatkan kesadaran dan pemahamannya. Masyarakat juga gitu. Kita bangun komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan masyarakat, dengan organisasi terkait, supaya mereka sadar bahwa tugas ke depan kita menyiapkan anak ini luar biasa. Ini menarik. Konsepnya Pak Budi itu sebenarnya sesuai dengan sebenarnya kurikulum Merdeka kan arahnya ke situ Pak ya. Iya. Saya pernah ke Salam itu Sanggar Alam Anak Yogya. Saya katakan embrionya kurikulum Merdeka, termasuk komunitas belajar. Mereka lulus dari sana itu bukan alumni tapi komunitas belajar. Itu sekarang dipakai itu ya. Itu yang di interview ketika masuk itu orang tuanya Pak. Benar. Bukan anaknya. Sanggup nggak membina ini karena menerapkan Ki Hajar Dewantara Tri Pusat Pendidikan itu. Dan sana diferensiasi sekali, nggak pakai seragam, nggak pakai ini, tapi betul-betul orang tua andil. Ketika presentasi orang tuanya juga ikut. Nah itu yang saya melihat semakin hari di sekolah-sekolah formal itu langkah itu Pak. Ya betul. Untuk ambil rapot saja kemarin juga banyak yang nggak ngambil. Terus cuma 6 semester 1 kali lah kita ketemu. Itu tidak bisa langsung ya menyadarkan atau mengajak orang tua terlibat, itu memang tidak bisa langsung seperti balik tangan, tapi perlu proses. Saya yakin dengan kita gesek terus, kuncinya kan itu tadi, ayo mereka kita sampaikan apa adanya, transparan, bahwa kita ini di sekolah sudah berupaya melayani anak kita seperti ini, ayo didukung ya banyak. Terus mereka juga melihat sekolah ini tidak asal-asalan, sekolah ini benar-benar berupaya untuk melayani dengan baik. Nanti akan tergeser dengan sendirinya dan kepedulian mereka akan semakin baik. Saya optimis begitu. Jadi saya nggak pernah menjas itu awal udah. Orang tua di sekolah ini sulit, angel.
guru-guru gitu. Saya nggak pernah menjadi itu, karena ya, bagi saya apa yang saya ucapkan itu kalau itu dianggap Allah sebagai doa kan bahaya. Oh iya. Ucapan Apa yang kita ucapkan itu kan mempresentasikan pikiran kita. Kalau kita menganggap teman-teman ruwet, ya akhirnya ruwet sungguhan. karena kita berpikir negatif. Mari kita berpikir positif aja. Perlu budaya positif memang Pak ya. Iya, Termasuk berpikir harus positif. apa namanya melayani anak juga harus berpikir positif Pak ya. Betul. Karena doa kali Pak Budi. Iya. Tidak ngomong lah anak-anak itu. Kalau dia melakukan sesuatu, dikali aja. Pasti akan bisa kita urus. Saya nggak pernah berpikir anak itu ndablek dan sebagainya. Ya memang tugas kita ngarahkan. Jangan ngomong aja. Setelah dia paham bahwa kita ini care, kita ini kok bisa menjadi orang tua, orang yang bisa diajak curhat, ya pasti dia akan ngomong apa aja. Anak saya sering mendapati gitu ketika anak-anak dianggap susah sulit, sudah pada ujung-ujung mau diputuskan cari sekolah lain, kita jangan ngomong sudah apa adanya. Jika tak ngomong udah pernah minum ya, sudah Pak. Jadi dia nggak bohong wis. Iya. Dan itu kan modal besar Pak. Iya jujur itu Pak. Jujuran itu udah bagi saya modal besar. Anak ini masih bisa didampingi. Pernah Pak, saya setiap malam minggu Pak, wah kali. Akhirnya saya masuk ke hatinya. Jadi, ada perubahan Pak. Jadi tidak sekadar ini sudah melanggarnya sudah demikian rupa. Sementara dia di rumah orang tuanya nggak peduli. Bahkan dia sudah nggak punya orang tua, ikut orang lain ya. Ini kan kompleks loh dia. Iya. Kalau sudah begitu terus kita putuskan kamu keluar, kamu cari sekolah lain. Apa bedanya kita dengan yang lain? Siapa yang peduli? Iya. Kalau dia akhirnya jadi rusak dalam tanda kutip, benar-benar rusak. Kita juga yang dosa. Kita dosa. Kita punya andil. Makanya saya selalu pendekatan personal seperti itu yang saya utamakan ke teman-teman. Tapi itu tidak tanpa tantangan. Akhirnya ada yang anggap, kepemimpinannya Pak Budi itu lemah, nggak tegas ya. Dilema Pak. Padahal di satu sisi kita harus menyelamatkan. Itu ruh kita. Tugas kita itu sebenarnya di situ esensinya. Kalau dengan anak-anak yang tertib, rajin, sudah biasa nggak ada tantangannya Pak ya. Biasa. Itu sih. Nggih Pak Budi. Ini kayaknya sudah dinikmati ya. Kuncinya itu dinikmati. Kuncinya dinikmati. Ini obrolannya sangat luar biasa. Mungkin nanti akan disambung di lain waktu Pak. Siap. Ini awal saja. Ini di channel saya Pak. Di YouTube ini. Channel apa namanya? Mas Eri. Mas Eri. Bukannya. Ngobrol-ngobrol saja. Dan sangat luar biasa sekali. Banyak ilmu yang saya dapat dan mungkin nanti akan disebarkan banyak media nanti Pak di TikTok di. Oke. Saya sangat sepakat dengan banyak cara yang bisa kreativitas seperti ini mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Pak Eri. Sukses selalu. Sampai berjumpa lagi di kesempatan.